Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas akibat prinsip relativitas khusus. Kita mulai dengan besaran panjang atau kita sebut saja kontraksi panjang. Perhatikan gambar satu di bawah ini. Di sini menggambarkan panjang sebuah tongkat yang diamati dalam kerangka acuan yang diam, kita sebut saja kerangka acuan S, dan dalam kerangka acuan yang bergerak kita sebut saja S aksen. Misalkan di sini sebuah tongkat dengan panjang L0 itu berada pada subu X dari kerangka acuan S atau kerangka acuan yang diam. Koordinat ujung-ujung tongkat pada kerangka acuan S itu adalah X1 dan X2. Sehingga di sini X2 min X1 ini adalah panjang tongkat ketika diamati oleh kerangka acuan yang diam. Kemudian tongkat tersebut melekat pada kerangka acuan S aksen. Nah, ini yang bergerak dengan kecepatan konstan yaitu V terhadap S. Nah, koordinat ujung-ujungnya di sini menjadi X1 aksen dan X2 aksen. Ini adalah ketika tongkat diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap S, itu kita beri nama saja panjangnya itu adalah L, yaitu X2 aksen min X1 aksen. Nah, waktu pengukuran koordinat X1 aksen dan X2 aksen itu secara bersamaan, sehingga di sini waktunya T1 aksen itu sama dengan T2 aksen. Nah, kita biar mudah, kita misalkan saja bahwa nilai T1 aksen itu sama dengan T2 aksen, kita sebut saja T aksen. Dengan menggunakan formula transformasi Lorentz, maka kita akan memperoleh persamaan berikut. Di sini nih persamaan awal yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa posisi satu benda itu ketika diamati dalam kerangka acuan yang diam itu bisa kalian nyatakan X sama dengan gamma kali X aksen plus Pi kali T aksen. Kalian sudah tahu di sini X-nya berapa, yaitu ujung-ujung tongkat ketika diamati dalam kerangka acuan yang diam, yaitu X2 min X1 sama dengan ini tetap transformasi Lorentz, konstanta transformasi Lorentz. Nah, X aksennya berapa? X2 aksen plus Pi kali T aksen dikurangi X1 aksen plus Pi kali T1 aksen. Kurungnya dibuka nih, nah ya. Gamma tetap di sini, berarti min kali plus, dapatnya min, jadi dapatnya X2 aksen min X1 aksen. Yang ini pindah sini jadi plus P V T2 aksen. Nah, ini min kali plus, min berarti di sini V kali T1 aksen. Oke, anak-anak, kita lanjut. Di sini kalian sudah tahu bahwa X2 min X1 itu adalah L0 atau panjang tongkat ketika diamati oleh kerangka acuan yang diam, sama dengan di sini ini masih tetap transformasi Lorentz. Nah, X2 aksen min X1 aksen ini adalah panjang tongkat ketika diamati oleh orang yang berada dalam kerangka acuan yang bergerak. Tadi disimbolkan dengan L, ini L. Nah, V T2 aksen, kalian sudah tahu bahwa nilai T2 aksennya itu T aksen, kita tulis T aksen min V T1 aksen. T1 aksennya kalian sudah tahu
T aksen. Ini pun sama, kita tulis T aksen lagi. Jadi V kali T aksen min V kali T aksen itu 0, berarti L ditambah 0 dapatnya L. Sehingga di sini L0 itu boleh kalian nyatakan menjadi gamma kali L, atau L juga boleh nyatakan L0 per gamma. Gamma itu apa? Kalian sudah tahu bahwa gamma itu konstanta transformasi Lorentz yang nilainya adalah 1 per akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat. Ini boleh kalian nyatakan L0 kali akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat dibagi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Artinya apa? Artinya panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap satu kejadian itu akan jauh lebih pendek dibandingkan diamati oleh pengamat yang diam atau satu sistem dengan benda yang diamati. Nah, ini keterangannya di sini berarti L itu apa? Panjang benda bergerak pada suatu kerangka acuan yang bergerak. Sebelumnya kalian sudah tahu diberi simbol S aksen. Sedangkan L0 panjang benda yang diam pada suatu kejadian yang diamati oleh pengamat yang diam, yaitu kita beri nama S. V di sini V velocity itu adalah kecepatan benda terhadap kerangka acuan yang diam atau kecepatan benda S aksen terhadap S. Ini nilai C ini adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Kalian sudah tahu nilainya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ibu kasih sampel nak berkaitan dengan kontraksi panjang ini. Panjang benda diukur oleh pengamat yang diam itu 12 meter. Berarti di sini L0 nak 12 meter. Kalian diminta mencari panjang benda tersebut kalau diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap benda. Berarti ini yang ditanyakannya adalah L, V-nya 0,8 C. Kalian cari dulu V per C-nya, V per C yaitu 0,8. Kita kuadratkan nih, V kuadrat per C kuadrat berarti 0,64, dan 0,8 kali 0,8 itu 0,64. Berarti panjang benda tersebut kalau diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap satu kejadian, kalian tulis dulu persamaannya, yaitu L sama dengan L0 akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Kalian sudah tahu bahwa L0 nya 12. Akar 1 min tadi P kuadrat per C kuadratnya pinten, yaitu 0,64. Berarti di sini 1 min 0,4. 1 dikurangi 0,4 itu adalah 0,36. Akar 0,36 itu 0,6. Berarti panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap satu kejadian 12 kali 0,6 yaitu 7,2 meter. Demikian anak-anak, pembelajaran fisika kali ini berkaitan dengan akibat adanya relativitas khusus pada salah satu besaran, yaitu besaran panjang yang kita sebut dengan kontraksi panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.